lumayan lah, 10%-an lah ya, udah 2 kali Iya. bunga deposito tuh. Dan biasanya sih grupnya paling Yoi. kalau naiknya cepet gitu. Nah, mungkin buat teman-teman ya tadi yang disampaikan oleh Hendra juga ya. Jadi di Dow Theory itu kan udah dijelasin bahwa market discount everything. Kadang-kadang market itu bergerak dari informasi yang ada diketahui informasinya ataupun yang tidak diketahui informasinya, dan itu direfleksikan dengan volume dan juga dengan value-nya gitu ya. Nah, biasanya memang kalau dari sisi ini bener nggak, Andra, statement gue gini ya, Betul, berita betul. baiknya keluar harganya turun, berita buruknya keluar harganya naik, bener nggak? Betul, betul. Gitu. Jadi memang teman-teman kalau ada saham misalkan kayak PNLF hari ini naik atau Padin hari ini naik gitu ya, teman-teman jangan berusaha untuk bertanya gitu loh, ada news apa gitu, jangan ya, karena biasanya kalau nanti ada newsnya udah keluar gitu ya, harganya koreksi pasti dari high-nya gitu ya. Makanya kalau secara teknikal saham ini sudah mulai ada sinyal-sinyal, ada akumulasi, kemudian kayak saham PNLF lah hari inilah, itu mostly dia di HK banyak banget gitu loh. Jadi HK gitu ya. Nah, kalau udah kondisinya kayak gitu, walaupun misalnya teman-teman misalkan tidak bisa melihat broker summary-nya gitu ya, teman-teman ikutan aja gitu loh. Ikutan aja, baik itu titip sendal maupun titip dompet gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak ketinggalan momentumnya ketika saham ini udah naiknya tinggi gitu loh. Kayak contoh lah misalkan pada saat harga 1080, 1100 kita cerita tentang BBHI, nggak ada yang beli. Ketika udah 1800 baru tanya, udah arah gitu, masih bisa dibeli nggak gitu kan. Jadi jangan. Jadi teman-teman ketika ngelihat sebuah saham itu ya, jangan menunggu sampai naiknya sudah terlalu tinggi gitu ya. Tapi juga jangan takut untuk membeli pada saat sahamnya cukup tinggi gitu loh. Contoh lah, saya kemarin ngejual saham MSSS, saya pikir 163 itu udah bagus gitu loh. Ketika sahamnya terus naik di atas 170, ya saya beli lagi gitu loh. Jadi yang pasti kita harus tahu ketika saham itu misalkan break new high, break high lagi, kita tahu titik-titik di mana sebagai trailingnya gitu aja. Ketimbang apa? Ketimbang nanti teman-teman nyesel gitu loh. Karena di dalam pasar modal ini kan ada dua ilmu. Ilmu yang pertama adalah buy low, sell high. Ilmu yang kedua, buy high, sell higher gitu loh. Jadi jangan ketika sahamnya udah naik gitu, udah rally, terus wah udah ketinggalan, entar deh nunggu di level harga bawah lagi gitu. Takutnya nggak kejemput gitu loh. Makanya kalau misalkan teman-teman berharap gitu loh, Arto ke 2000 lagi gitu loh, itu digebukin orang-orang. Iya kan? Jadi, nah mumpung Banyak masih ada, betul kan? Jadi mumpung masih banyak yang juga di low nih ya, BABP, kemudian BBYB, bank, kemudian juga BBKP, diperhatikan aja ya. Sambil yang udah tinggi-tinggi kayak BBHI sama Arto, diperhatikan untuk trailing stopnya seperti apa. Supaya apa? Supaya kita tidak berubah posisi dari posisi untung jadi buntung gitu, karena sahamnya turun lagi nanti seperti itu. Jadi ini yang kunciannya sih seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya ada yang bilang gitu loh, oh kita belajar fundamental aja gitu supaya tahu bahwa saham udah ketinggian juga nggak layak untuk dibeli. Banyak orang yang berpikir, misalnya kayak contoh ya, kalau kita berpikir hanya berdasarkan PER, PBV, dan lain-lain, pastilah nggak akan berinvestasi di saham kayak BCA dan BBRI gitu loh. Ya. Tapi bank tersebut justru pilihannya investor gitu loh. Ya. Jadi nggak usah dikontradik ilmunya antara orang fundamental, orang teknikal, nggak usah gitu loh. Pakai dua-duanya barengan, supaya apa? Supaya kita bisa riding kesempatan untuk mendapatkan cuan. Ketika saham itu under value, kita masih bisa tetap dapat. Ketika saham itu sedang rally, sampai dia menjadi over value, kita juga tetap dapat momentum gitu loh. Ingat ya,
Karena di tempat kita ini nggak semua orang berekspektasi bahwa saham itu harus jatuh dulu harganya atau terjadi sesuatu yang signifikan dari sisi turnaround-nya baru kita beli saham gitu loh. Ya contoh lah ketika teman-teman cerita saham yang turnaround kan contoh kayak IMJS kemarin ya. IMJS kan kita expect 2000 udah cukup bagus, ternyata kenceng lagi gitu loh. Gitu. Jadi memang ini yang ini. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup ya, BTPS Project gimana? BTPS ini salah satu bank syariah yang mungkin lumayan bagus ya, tapi masih ketinggalan juga kayaknya dibandingin dengan BRIS ya. Silakan Project. Oke, BTPS ya. Sebenarnya BTPS sudah ditinggalin investornya sih sebenarnya. Cuman kalau di BTPS ya, kalau dari tren sih sama ya. Menurut Project sih belum menarik. Cuman ada satu hal yang di sini sekilas Project lihat yang cukup baik adalah dari segi volume ya. Jadi di sejak Februari ini volumenya tuh sudah mulai meningkat ya. Jadi menurut Project sih ini tinggal satu callingan aja, ada satu candle, mother candle gede itu sebagai sinyal utama dia reversal ya. Jadi untuk saat ini sih jujur belum menarik ya. Mungkin teman-teman kalau yang duitnya kuat bisa terus average aja, paling nggak sih sampai 1790 ya, 1800 ya. Paling dalamnya sampai 18 ya, teman-teman mungkin average down ya. Karena kalau dari volume sih sudah ada, tinggal satu candle panggilannya aja ya. Jadi saran Project sih beli cicil ke bawah aja. Kalau emang tertarik ya sama saham ini. Tuh kan ada yang bilang kata BTPS ini fundamentalnya masih bagus kata gitu ya. Gitu ya. Tapi belum jalan gitu loh. Nah, memang ini yang kita sebut sebagai teori unpopular stock ya. Jadi saham-saham fundamental bagus ini kadang-kadang memang unpopular. Kayak contoh lah saham auto itu kan dulu unpopular gitu lah. Ya, kemudian saham BTPS ini kan unpopular gitu. Jadi peminatnya juga nggak terlalu besar gitu. Makanya juga kadang-kadang cerita yang dia pakai adalah cerita-cerita yang dikaitkan dengan this stock is undervalue gitu loh. Jadi masih ada potensi loh saham-saham ini karena apalah disebut lah PER, PBV-nya rendah dan lain-lain. Dan ini valid gitu. Jadi semua orang sebenarnya valid untuk menjustifikasi apakah sebuah saham itu masih bisa dibeli, masih bisa di hold gitu loh. Tidak ada yang salah. Jadi orang yang berbasis fundamental nggak salah, orang yang melihat saham ini make high, new high juga nggak salah gitu loh. Yang salah yang nggak cuan, yang nggak beli di dua-duanya dan yang nggak cuan di dua-duanya, itu aja sih menurut Bimo. Oke, terakhir mungkin dari Hendra ada yang mau disampaikan ya? Yang disampaikan benar tadi apa kata Om Luk sama kata Project. Jadi dalam sesuatu analisa ya bisa dibilang ya nggak usah membanding-bandingkan analisa fundamental dan teknikal, karena analisa fundamental dan teknikal itu bisa dipadukan. Contohnya tadi yang Om Ibu bilang, katakanlah saham BTPS ini sebenarnya murah gitu loh secara fair value. Bahkan teman-teman analis pun konsensusnya banyak yang targetnya itu 2.900 bahkan sampai 4.000, semuanya rekomendasi buy. Nah, tapi justru analisa teknikalnya belum momentum untuk beli, yang tadi Project bilang gitu loh. Belum ada momentum untuk beli. Jadi bisa dibilang ya kita pengen beli sekarang pun ya bisa dibilang spekulasi banget gitu loh. Yang tadi Project bilang ya tinggal nunggu momentum, tinggal nunggu volume di sana ya baru bisa spek buy, nitip sendal gitu loh. Jadi saya juga salah satu orang yang nggak setuju ketika misalnya analisa teknikal dan analisa fundamental itu dibeda-bedakan, padahal analisa keduanya ini bisa digabungkan menjadi suatu analisa yang bisa dibilang maksimal dalam keputusan kita berinvestasi. Mungkin itu aja Om Bibo dan Project dan teman-teman yang lain. Sebentar, aku minum dulu. Oke, terakhir Project, ini hari ini IHSG bagus banget ya, di ujung juga naik cukup tinggi. Mungkin dari sisi dari sisi teknikalnya IHSG gimana Project untuk besok? Oke.
ini harus dilihat dari dua sisi ya, karena komposit ini kalau dilihat dari apa namanya, kalau dari klasik memang dia kepentok di supportnya ya, jadi kemarin sudah sempat kepentok di 6576-an ya, dimana itu sudah support bottomnya. Kalau dilihat untuk dia lower low sih agak berat ya, karena memang kondisinya itu sebenarnya yang membuat IHSG turun itu kemarin cuma saham Goto dan teman-temannya ya, karena kalau dari BCA dan segala macam lagi menguat. Jadi kalau dilihat dari modern harus ini masih bisa menguat sampai 6770 ya, harusnya masih bisa menguat sampai 6770. Kalau dari klasik juga kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk IHSG sih view-nya sih masih positif ya untuk pekan ini, paling tidak untuk pekan ini sampai 6770 masih kuat. Oke. Kalau dari sisi Hendra sendiri, untuk IHSG apa yang perlu diperhatikan, sentimen-sentimen atau news-news apa yang harus diperhatikan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, Hendra? Saya masih setuju sama Bro Jack dalam arti analisis teknikal akan coba untuk uji resistennya ya di level 6.772, tapi memang sentimen-sentimennya bisa dibilang kita lihat nanti tanggal 13 sampai 14 apakah The Fed tetap tidak menaikkan tingkat suku bunganya atau justru menaikkan. Nah, kalau misalnya dia tidak menaikkan tingkat suku bunganya, ekspektasi investor sih seharusnya bagus. Ekspektasi investor seharusnya bagus, itu menjadi katalis positif untuk IHSG kita. Itu sih. Oke, jadi buat teman-teman semua, let's be positive, let's be alert gitu ya terhadap IHSG, tapi perlu dicatat bahwa teman-teman nggak beli IHSG karena di Indonesia kita nggak bisa beli indeksnya gitu ya. Jadi fokus di saham-saham pilihan gitu ya. Saham-saham pilihannya bisa teman-teman lihat dari tadi ya, nanti bisa diperhatikan apakah dari sisi fundamental maupun dari sisi teknikal, dikaitkan juga dengan rotasi gitu ya. Kalau dari sektor sendiri, Hendra, yang lagi mengalami penguatan atau yang lagi mengalami baru aja naik daun itu sektor apa, Hendra? Kalau saya sih lagi perhatikan SCMA sih Om Luk. Oh udah, tadi kita udah beli SMA, udah kita jual juga 151 tadi. Jadi ya mungkin buat trading itu untuk SMA dan MTEX sih. Yang mungkin masih bisa menarik diperhatikan. MTEX juga mungkin akan coba uji resistennya di level 710. Tapi kita lihat nanti perkembangannya gimana. Oke, jadi buat teman-teman bisa diperhatikan saham-saham media, baik itu grupnya MNC maupun grupnya Surya Citra ya, MTEK Group ya, keluarga Syariat Maja, itu bisa diperhatikan, siapa tahu bisa cuan. Tadi hari ini kita udah cuan dari kemarin ya, kita udah cuan di apa Jack, di SCMA ya, tadi di assist untuk jual di level 151, 152, dan semoga masih ada penguatan berlanjut karena sentimennya kata Hendra tadi bilang juga masih baru jalan. Thank you buat Hendra, thank you buat Project untuk malam hari ini, seneng banget Bibo bisa dapat banyak diskusi ya terkait dengan saham-saham digital maupun saham-saham pendukung lainnya. Semoga sahamologers dan juga teman-teman dari Republik Investor bisa mendapatkan insight dari diskusi kita malam hari ini, baik secara sentimen, baik itu secara teknikal terhadap saham bank digital yang selama bulan Juni ini sudah menunjukkan traction yang cukup bagus. Thank you, Henry.